Sangat cair banget orang jadi ustadz. Asal dia pakai udeng-udeng, lalu pakai jubah, agak pas saya baca, setelah itu dia mencaci maki dan sebagainya, seolah-olah berani, disebutlah ustadz. Hari ini satu yang tidak ada adalah kesadaran. Kesadaran bahwa sungguhnya ilmu agama itu adalah bagian terpenting dari agama, bukan ritualnya. Saya mengajak lewat forumnya Bang Akbar yang hebat ini agar para kiai, para ustadz punya akun, agar para santri-santri di pondok pesantren mulai mengupload bahwa masih banyak pesantren yang hebat, kiai-kiai ustadz yang mumpuni, dan masyarakat harus diajarkan jangan ceramah hanya sekedar ingin tertawa-tawa, lalu ada orang menghina di podium si anu tiba-tiba kita ikut tertawa, sedih saja. Yang di pinggirnya Gus Miftah itu seorang kiai besar. Oh ya? Ya, punya pesantren. Bayangkan bagaimana netizen. Saya bilang, Mas, inilah para dai NU didatangkan ke sini. Oke Kang, bisa nggak dia cerita soal apa yang disebut dengan perubahan iklim? Bisa nggak bicara soal nanti populasi yang meludak? Saya datanglah ke Indonesia. Saya bilang, ayo para dai kita akan ke Eropa, tapi temanya ini ya. Semua pada diem. Dia bilang, ada nggak yang kira-kira temanya itu tentang pahala puasa bulan Rajab, apa batal puasa, kan standar banget gitu. Jadi di mana agama sebagai sebuah pembebas? Di mana agama yang disebutkan dalam Quran sebagai wa yadau anhum israrahum wal aglallati kanat alaihim? Dakwah itu harus mengikuti Rasulullah yang membebaskan kelompok-kelompok termarginal, kelompok mustadafin, orang-orang yang tidak mendapat akses terhadap informasi publik dan pembangunan. Saya bilang saya terkejut juga. Jadi kalau kita keliling di masjid-masjid di Jakarta, itu isinya pahala, sorga, menakut-takuti dan lain sebagainya. Menurut Pak Kiai itu kenapa mereka begitu? Kebanyakan ya? Ya, saya melihat memang mereka sangat lemah dalam literasi. Kurang baca. Apalagi yang sudah terkenal diundang di media. Karena terlalu sering mendapatkan undangan, dia nggak sempat baca. Makanya kalau saya jelasin ada orang yang terkenal, pasti bolak-balik ceramahnya itu lagi. Jadi bagaimana kita berharap dia mencerdaskan itu kalau dia sendiri tidak baca, tidak paham. Banyak sekali para penceramah yang dia baca, tapi hanya untuk konsumsi ceramahnya, bukan untuk diamalkan. Dan dia sendiri tidak pernah merasakan bahwa nilai yang diajarkan itu benar-benar akan bermanfaat. Dia tidak paham bahwa kata Rasul suatu saat akan muncul apa yang disebut dengan qalla ulama'uhum atau fuqaha'uhum. Sangat sedikit orang-orang fakihnya, ulamanya, cendekiawannya, tapi wa katsuru taba'uhum. Yang muncul itu kebanyakan mewabah itu adalah para penceramah yang tidak berbasis atas narasi argumentatif, nilai-nilai keilmuan yang mencerdaskan, dan kondisi rasional yang ada di tengah masyarakat. Para ustadz atau para kiai yang berceramah tetapi punya basis background pesantren, itu terlihat sebenarnya. Dia lebih hati-hati, ceramahnya tidak menggebu-gebu, berdasarkan referensi kitab. Sertifikasi yang saya usulkan, salah satunya itu adalah menilik background seseorang. Apakah dia dulu pernah pesantren, ataukah dia pernah berguru dengan satu guru walaupun tidak di pesantren, misalnya di majelis. Apakah dia pernah menguasai referensi kitab. Atau dalam standar orang-orang Syiah, seorang disebut ustadz kalau dia sudah menulis paling tidak 10 buku. Baru disebut ustadz? Baru ustadz. Di kita ustadz itu, iya standarnya. Kita kan mayoritas, saya Akbar ada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi itu sangat, ini banget. Sangat cair banget orang jadi ustadz. Asal dia pakai udeng-udeng, lalu pakai jubah, agak pas saya baca. Setelah itu dia mencaci maki dan sebagainya, seolah-olah berani, disebutlah ustadz. Atau bahkan ada orang jadi mu'alaf. Seorang yang mantan biarawati, mantan pendeta. Lalu dia menggebu-gebu menjelek-jelekan agamanya yang lalu. Saya heran. Tidak ada ajaran dalam Islam untuk mencaci maki apa yang disebut dengan agama yang terdahulunya. Atau sesembahan yang lainnya. Qurannya jelas. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fa yasubbullaha adwan bighairi ilmin. Jangan sekali-kali menyembah Tuhan selain Allah yang mereka sembah. Karena mereka akan berbalik menyerang Tuhan kita. Lakum dinukum waliyadin.
tiba-tiba menghina anjing. Masih ingat nggak ada penceramah mantan pendeta menghina anjing, dia dengan gagah mengatakan, saya sebelum kesini melaju mobil dan saya tabrak seekor anjing, saya bahagia. Dia lupa bahwa banyak peristiwa bagaimana anjing menjadi inspirasi seorang nabi yang namanya Abdul Ghaffar. Dikritik oleh seekor anjing gara-gara menghina anjing yang lusuh, kotor. Tiba-tiba anjing itu dikatakan, ya Abdul Ghaffar, anta nabiyun wa ana kalbun hakirun. Engkau nabi yang mulia, tapi saya anjing yang hina. Tapi fazkurillah, ingat Allah. Allah yang menciptakanmu dan menciptakanku, maka engkau menghina aku sama dengan menghina yang menciptakanmu. Gini, Islam tidak melarang kita kaya. Oke. Itu penting saya sebutkan. Yang penting dalam bahasanya itu adalah bagaimana kita menempatkan dunia. Ad-dunya fi aidihim la fi qulubihim. Dunia itu dalam genggaman kita, tapi jangan di hati kita. Orang tiba-tiba bangga dengan nasab. Saya anak Kiai Anu, saya anak Habib Anu, keturunan Anu. Lalu buat apa ada agama? Nabi Muhammad itu selalu menekankan bahwa keunggulan seorang itu terletak pada nilai takwa. Takwa itu adalah sebuah value yang universal. Siapapun Anda, anak siapapun Anda, asal Anda jujur, asal Anda kerja keras, asal Anda menjadi dermawan, baik pada sesama, Anda dapat sorga. Makanya di Quran tidak ada tuh kalimat bahwa sorga untuk orang Muslim. Kalimatnya itu adalah uiddat lil muttaqin. Sorga itu untuk orang yang bertakwa, apapun latar belakangnya. Itu yang kadang-kadang kita heran. Nah, biasanya orang yang tidak percaya pada keilmuannya, dia bersembunyi di balik simbolik. Jubah lah, udeng-udeng lah, tasbih yang soal sertifikasi itu. Negara lewat Kementerian Agama bertanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui peningkatan kualitas para dai, meningkatkan kualitas para penceramah. Dan itu harus dimulai dari gerakan literasi itu. Seperti itu. Berapa buku yang Anda baca untuk ceramah di daerah agraris? Berapa kitab yang Anda pahami ketika Anda mau ceramah di satu tempat yang kemiskinannya ekstrim dan lain sebagainya. Sehingga yang ia bawa ada nilai-nilai itu. Yang bawa ada nilai-nilai itu. Nah, makanya ketika begitu lemahnya diskusi-diskusi yang mencerdaskan seperti itu, maka produknya pun produk masyarakat yang hanya melihat kiai dari bentuk, wah dia gagah tuh pakai jubah. Kayak gitu. Padahal kalau kita ke Arab Saudi, supir, kenek, tukang bensin pun pakai jubah. Jangan-jangan dicium tangan nanti oleh orang-orang kita. Padahal tadayun beragama itu harus tadayun alal makna, la tadayun al harf. Beragama secara substansional, bukan secara simbolik saja. Seperti itu. Makanya kalau nanti, termasuk mohon maaf Bang Akbar, tema-tema khutbah. Kenapa tema khutbah isinya hanya pahala terus? Kenapa? Kenapa tidak ada tema misalnya sekarang nih cuaca ekstrim, perubahan iklim, mitigasi bencana? Kenapa kita harus melihat tetangga kita 40 rumah kita, berapa orang yang tidak sanggup sekolah dan lain sebagainya. Bahasa itu menyentuh. Nah, kita biasakan termasuk, mohon maaf, data dan fakta yang ilmiah. Karena ad-dinu aklun la dina liman la aqlalahu. Agama itu harus rasional. Agama tidak bermanfaat bagi orang yang hanya melakukan doktrin, pembodohan, doa-doa yang gak jelas dan lain sebagainya. Tapi dia harus betul-betul menyentuh pikirannya, menyentuh jiwanya. Baru setelah itu bisa mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka saya ketemulah kiai-kiai besar di Jawa Timur, di Jawa Tengah, Jawa Barat. Jawabannya sederhana. Hari ini satu yang tidak ada adalah kesadaran. Kesadaran bahwa sungguhnya ilmu agama itu adalah bagian terpenting dari agama, bukan ritualnya, bukan pengamalannya. Itu yang dikatakan sesungguhnya inna hadal ilma dinun fangzuru amma ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu tentang agama itu bagian terpenting dari agama. Maka
kita harus bisa mencari dari mana agama kita didapatkan. Nah, pertanyaan saya, kenapa tidak ngomong bahwa sungguhnya orang yang sholat tapi membiarkan sungainya dipenuhi kotoran dan dia tidak peduli, itu sholatnya nggak bermanfaat. Orang yang begitu hebat bolak-balik haji tapi bolak-balik korupsi, itu buat apa? Qurannya kan jelas, banyak orang yang sholat tapi tidak sholat, banyak orang yang haji tapi tidak haji, banyak orang yang puasa tapi tidak puasa. Itu yang harusnya elaboratif.